Hurrem. Nampaknya Hurrem ingin menunjukkan bahwa ia bisa melakukan apapun. Hurrem meminta agar Gulnihal segera mencari siapa budak yang tidur dengan Sultan, atau ia akan dijual menjadi budak atau dilempar ke laut. Gulnihal mendatangi Hurrem kembali dan mengatakan agar melupakan semuanya. Hurrem sudah punya segalanya, anak, uang, dan cinta. Tapi Hurrem menjawab bahwa itu semua takkan cukup. Ia ingin Sulaiman menjadi miliknya. Jika ada wanita lain, maka ia akan menjadi seperti Mahidevran. Ibrahim masuk ke dalam toko perhiasan. Ia tampaknya akan memilih sebuah hadiah untuk diberikan kepada seseorang. Dan ia memilih bros kupu-kupu berwarna ungu. Ibrahim memberikan kotak kecil kepada Gulfem. Rupanya kotak itu diberikan untuk Hatice. Kalbim bu kelebek gibi dinlen. Size emanettir sultan. Kalbim bu kelebek. Benim kalbim de sana emanet. Dalam kamarnya, Hurrem meminta Nigar untuk memberitahu Ibrahim bahwa ia akan menemui Sulaiman nanti malam. Nigar melarangnya karena ini belum ada 40 hari dan ia tak boleh melakukan hubungan badan. Di kamar raja, Ibrahim menawar Sulaiman untuk rileks dan menikmati surga dunia. Sulaiman kemudian meminta agar Gulnihal dibawakan ke kamarnya. Ibrahim nampak senang yang mengartikan siasatnya akan berhasil, bahwa Hurrem tidak bisa memiliki raja sepenuhnya sekarang. Küçük bir hediye Hatice. Di lain sisi, Sumbul Aga meminta Gulnihal untuk bersiap. Ia akan melayani raja malam ini. Gidiyorum. Sen şehzadeye iyi bak. Sultanım. Bahwa Gulnihal Hünkâr kimi isterse onu alır. Ia bahkan berjalan-jalan ke kamar wanita harem untuk melihat mereka satu persatu. İyi uykular. Gulnihal mendapatkan mantel juga dari Sulaiman. Ia berjalan bangga memakai mantel itu. Gulnihal masuk ke dalam kamar dengan pelan. Ia melihat Hürrem, ben... Cevap ver! Bana bunu nasıl yaptın? Efendim tek dost! Bu sırayı seni de zehirledin. Bunu nasıl yaptınız? Ia tak percaya satu-satunya teman berlari ke kamar Hurrem. Yetişin! Tutmayın beni! Çekil! Gittin mi sen? Delirdim! Bele bele yaptınız bunu! Dan Oğlum Hürrem. Bu rezilliği... di tempat lain, Mahidevran tertawa puas melihat kini Hurrem menjadi wanita gila. Ia mengucapkan terima kasih kepada Ibrahim. Hatice Neyse. Seni merak et. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Hurrem karena telah membantunya kemarin di depan Ibu Suri. Hatice juga memberikan gelangnya pada Hurrem sebagai bukti persahabatan mereka. Lütfen kabul et. Hurrem mengatakan kepada Hatice ia ingin memberikan hadiah juga kepada Sultan Sulaiman. Keduanya kemudian menuju ke pembuat kerajinan. Hurrem memilih cermin untuk hadiahnya kepada Sulaiman. Hatice mengambil sebuah kotak kecil sebagai hadiah untuk Ibrahim. Tak sengaja Hurrem memegang sebuah botol. Pengrajin mengatakan bahwa itu berbahaya dan bisa merusak kulit seseorang jika terkena cairan itu. Hurrem seperti menemukan ide dengan itu. Hatice bertemu dengan Ibrahim dan Ibrahim melihat Hatice memakai bros pemberiannya. Hatice memberikan hadiah juga pada Ibrahim, yaitu bagian kecil dari pakaiannya. Benden de bir şey olsun sizde hatıra. Di sana, Hatice memberitahukan bahwa ia akan segera dinikahkan.
dan Ibrahim menanyakan siapa pria itu. Di sisi lain, Ibu Suri sedang berbincang tentang pria yang akan dijodohkan kepada Hatice. Dia adalah seorang guru yang mengajari Mustafa. Dan di tempat Ibu Suri, Hatice diberitahukan bahwa pria yang akan menikahinya bernama Mehmet Pasha. Hatice terdiam dan segera pamit dari Ibu Suri. Hatice nampaknya merasa tertekan karena ia akan menikahi orang yang tak dicintainya. Di dalam kamarnya, Hurrem melihat mantel bulu milik Gülnihal. Beni istemiştin. Gülnihal nerede kalıyor? Nigar datang ke kamar Hurrem, dan Hurrem mengatakan ingin menemui Gülnihal untuk memberikan bulu miliknya yang tertinggal dan meminta maaf. Tapi Nigar melarangnya, dan bulu itu akhirnya dibawa oleh Nigar. Raja mendatangi Hurrem ke dalam kamarnya dan melihat cermin di sana. Hurrem menjelaskan mengapa ia akan memberikan cermin itu kepada raja. Baktıkça beni göreceksin bu aynada. Sırrı bu. Bakacaksın. Aşık Hürrem'i göreceksin. Nigar memberikan bulu itu kepada Gülnihal dan menyampaikan permintaan maaf Hurrem kepadanya. Aisyah mendengarnya mengatakan bahwa Hurrem benar-benar orang baik. Gülnihal pun tidur dengan bulu itu. Tapi sesaat kemudian ia mengalami gatal-gatal dan wajahnya kini menjadi rusak. Aisyah melihatnya segera meminta pertolongan. Saat dokter memeriksa, ternyata ada racun di bulu itu. Daye menanya, ya, Hurrem telah memakai cairan itu dan menuangkannya pada bulu itu. Sekarang ia benar-benar sudah seperti Mahidevran. Di sisi lain, Hatice berada di luar dan memandangi tempat biasa Ibrahim berdiri. Ia menahankan salju yang turun di atas kepalanya, seakan ia ingin mati jika tidak bersama Ibrahim. Ibrahim melihat Hatice terjatuh, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Beruntung Gülfem menolong Hatice. Hatice Sultan. Olur. İbrahim. Aşkım bize. Seni alma. Daye melaporkan kejadian Gülnihal kepada Ibu Suri. Ibu Suri mengatakan siapapun yang terlibat harus dibuang dari istana. Termasuk Hurrem, dia juga harus dihukum. Ibu Suri di sini benar-benar nggak adil. Saat Mahidevran yang bahkan ingin membunuh 2 nyawa, dia hanya diam saja. Ini Hurrem mau dihukum. Walah, nggak adil ya. Hurrem mengigau hingga membangunkan raja yang tidur di sampingnya. Ia pun menangis seperti anak kecil. Begitupun dengan Mehmet. Akhirnya raja mengatakan di sini, siapa yang menjadi bayi, Hurrem atau Mehmet? Hurrem pun akhirnya tertawa karena dia menangis seperti anak kecil. Tamam hatun, tamam. Tamam. Saat pagi hari, Nigar mendatangi Hurrem ke kamarnya. Seakan tak tahu apa-apa, Hurrem menanyakan keributan apa tadi malam. Nigar mengatakan Gülnihal diracuni dan sedang sekarat. Mendengar hal itu, Hurrem ingin melihat Gülnihal. Tapi Nigar mengatakan bahwa Hurrem harus menghentikan sandiwaranya, seakan ia peduli padahal ia melakukan itu pada Gülnihal. Hurrem mengatakan, aku menyukaimu Nigar, jangan menentangku. Lalu Nigar mengatakan, kamu pun menyukai Gülnihal, tapi kamu mencelakainya. Gideceğim. Bunların cezasını kat be kat ödeyeceksin inşallah. Di tempat lain, Ibu Suri mendatangi Hatice yang sedang sakit. Ne var validem? Ateşlenmiş. Aman yalnız bırakmayın. Hurrem sampai juga di kamar Gülnihal. Ia melihat wajah Gülnihal dan terbayang akan masa lalu saat Gülnihal selalu melindunginya. Ölmek istiyorum. Atın beni denize.
Hurrem meminta maaf kepada Gulnihal, tapi ia juga mengingatkan Gulnihal bahwa sekarang ia hanya bisa menjadi budaknya dan bukanlah sultan. İyi olacağım. Allah razı olsun senden Hürrem Hatun. Zavallı Maria. Yazık oldu sana. Bu yüzle sultan değil. Köle olur. Benim kölem. Sedih ya di momen ini. Oke, lanjut. Hurrem bertemu dengan Ibu Suri dan ingin bertemu dengan Hatice, tapi Ibu Suri melarangnya. Kamu harusnya menjenguk temanmu Gulnihal, kata Dai Hatun. Aku sudah melakukannya. Dia akan sembuh secepatnya, kata Hurrem. Karena memohon, akhirnya Hurrem diizinkan melihat Hatice. Nasıl? Seperti biasa ada perdebatan antara Hurrem dan Mahidevran, di mana Hurrem ingin menurunkan suhu panas Hatice dengan es, tapi Mahidevran melarangnya. Hurrem melakukan seperti apa yang ia mau kepada Hatice. Beruntung suhu tubuh Hatice akhirnya turun. Sana mı kaldı hekimlik oynamak? Hasta o. Bana kaldı. Zehirlediğin arkadaşını iyileştir. Ben zehirlemedim. Hingga Hurrem akhirnya Sen meninggalkan bilirsin, ruangan itu. Sen beni Süleyman'a zehir. Mahidevran mendengar bahwa Hatice memanggil nama Ibrahim, dan ia menjadi tahu sekarang bahwa Hatice mencintai Ibrahim. İbrahim mi? Di sisi lain, Sultan Sulaiman memperhatikan pria pengajar yang bersama Mustafa. Mengajaknya berbicara dan tampaknya raja menyukai pria ini. Pria ini adalah orang yang akan menjadi suami Hatice nanti, dan Ibrahim belum mengetahuinya. O da olur inşallah. Kınındadır. Saat Hurrem kembali ke kamarnya, ia tak mendapati anaknya. Budaknya melaporkan bahwa anaknya dibawa oleh Valide dan akan diberi ASI oleh orang lain. Tentu aja Hurrem menjadi seperti orang gila mencari anaknya. Ia pergi ke tempat Ibu Suri dan mendapati anaknya sedang diberi ASI oleh orang lain. Ia pun lagi-lagi berkata kasar, hingga Ibu Suri menyuruhnya pergi, jika tidak, selamanya ia tak akan bisa melihat. Selesai. Episodenya masih berlanjut ya. Untuk yang suka dengan kelanjutannya boleh di subscribe. Terima kasih udah subscribe, terima kasih udah nonton. Mohon maaf bila suaraku tak senyaman angin sepoi-sepoi. Tetap selalu bahagia meski tak ada uang. Saya Eni pamit, sampai jumpa, bye.